Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Gania Mawarahma dengan NPM 60232100024 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah psikologi. Sejarah sebelum dan sesudah adanya alat ukur. Sebelum adanya alat ukur bisa disebut juga dengan era prailmiah. Di era prailmiah ini, psikologi sebagai ilmu tentang pikiran dan perilaku manusia yang ada sejak zaman kuno. Namun, pada saat itu tidak diakui sebagai ilmu independen. Sebelum adanya alat ukur, psikologi lebih banyak dipengaruhi oleh filsafat dan pemikiran religius. Dan pada era ini, upaya untuk memahami jiwa dan perilaku manusia lebih spekulatif dan bukan berdasarkan pada eksperimen ilmiah. Kemudian, berikut beberapa titik penting dalam era prailmiah ini. Yang pertama, ada filsafat Yunani kuno. Tokoh seperti Plato dan Aristoteles berbicara tentang jiwa dan bagaimana manusia memahami dunia, tetapi tidak memiliki alat atau metode ilmiah untuk mengukur pikiran atau perilaku. Lalu yang kedua, abad pertengahan. Pemikiran tentang jiwa lebih didasarkan pada agama, terutama di Eropa, dengan penekanan pada jiwa sebagai entitas non-fisik yang terkait dengan kepercayaan teologis. Lalu yang terakhir, ada Renaissance, mulai ada minat pada tubuh manusia dan keterkaitannya dengan pikiran, namun tetap tidak ada alat yang memadai untuk mengukur aspek-aspek mental pada manusia. Lalu masuk pada era ilmiah dan modern atau era di mana setelah adanya alat ukur. Sejak abad ke-19, psikologi mulai berkembang menjadi ilmu empiris yang lebih sistematis dengan dukungan dari alat ukur yang memungkinkan pengukuran yang objektif. Berikut beberapa tonggak sejarahnya. Yang pertama, Wilhelm Wundt pada 1879 mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Ia dianggap sebagai bapak psikologi modern karena menggunakan metode ilmiah untuk mengukur fenomena psikologis. Ia memperkenalkan introspeksi terkontrol, meskipun metode ini masih dianggap subjektif. Lalu yang kedua, ada psikologi eksperimental. Dengan berkembangnya alat ukur seperti reaksi waktu, tes memori, dan alat pengukuran sensasi, para ilmuwan mulai dapat mengukur proses mental dengan lebih tepat. Pengembangan alat-alat ini memungkinkan psikologi untuk lebih menekankan aspek-aspek objektif dan terukur dari perilaku manusia. Lalu yang ketiga, ada pengukuran kecerdasan. Pada awal abad ke-20, Alfred Binet dan Theodore Simon mengembangkan tes kecerdasan pertama atau Binet-Simon Scale yang bertujuan mengukur kemampuan kognitif pada individu. Penggunaan alat tes ini menandai peralihan penting dalam psikologi menunjukkan pengukuran yang lebih kuantitatif dan ilmiah. Lalu yang keempat, ada tes kepribadian dan psikometrik. Pada abad ke-20, alat ukur yang lebih kompleks seperti tes kepribadian, skala sikap, dan kuesioner psikologi lainnya dikembangkan untuk mengukur aspek kepribadian, emosi, dan perilaku secara lebih sistematis. Kemudian perbedaan sebelum dan sesudah adanya alat ukur. Pada era sebelum adanya alat ukur, psikologi didominasi oleh spekulasi, filsafat, dan agama. Pemikiran tentang jiwa dan perilaku manusia tidak diukur secara ilmiah, melainkan didasarkan pada observasi subjektif dan keyakinan pribadi. Nah, sedangkan pada era setelah adanya alat ukur, kemunculan alat-alat seperti tes kepribadian, tes kecerdasan, serta alat pengukur neurologis dan fisiologis membuat studi tentang pikiran dan perilaku manusia lebih terukur dan dapat diulang. Serta psikologi menjadi lebih disiplin dan empiris dengan menggunakan alat ukur yang memungkinkan penelitian lebih objektif dan sistematis. Maka, dengan adanya alat ukur, psikologi semakin diakui sebagai ilmu yang dapat diandalkan, di mana hipotesis dapat diuji melalui eksperimen dan diukur menggunakan data kuantitatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.